Shalom, kita akan berbaris rapi bersama-sama. Ikuti gerakannya Miss Helena ya. Berbaris rapi setiap hari. Berbaris rapi setiap hari. Aku ke PAUD, wujud kasih. Rapikan rambut, baju dan sepatu. Berbaris rapi setiap hari. Berhitung 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. Mas PAUD wujud kasih. Aku mau bermain di sini. Di mana? Di PAUD wujud kasih. Jadi apa? Menjadi generasi cerdas dan berkarakter. Aku mau bermain di sini. Aku jadi anak yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Aku jadi sahabat penuh kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Aku juga jadi anak yang lemah lembut dan penuh dengan penguasaan diri. Enthusiastic drill. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. 1, 2, 3, yes. Aku anak raja. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. 1, 2, 3, yeah. Repois, repetition, easy, pleasure, autumn, habit. Hak lahirku. 1, percaya diri. 2, keberanian. 3, pengharapan. 4, keyakinan. 5, iman. 6, percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Shalom. Hari ini kita akan memuji Tuhan kembali. Anak-anak sudah siap? Siap. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang penuh sukacita Engkau berikan untuk kami. Dan sebentar kami akan memuji nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok.
tangan. Telapak tanganmu tertulis namaku di dalam rencanamu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang sejak ucapan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menyiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sangat baik, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk memuji Engkau. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang setia, yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Miss yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sekarang sudah memasuki tahun baru, tahun 2021. Tetapi hidupku masih terus sama seperti ini. Seandainya saja aku bisa seperti teman-temanku, bisa berlari ke sana kemari, bisa bermain. Sedangkan aku, jangankan berlari, berjalan saja aku nggak bisa. Aku lumpuh. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Hidupku sangatlah tidak berharga. Aku sudah bosan hidup seperti ini terus. Hai Maria, ternyata kamu juga ada di sini. Kamu sama siapa ke sini? Tadi aku kesini sama bapakku, tapi mendadak ada telepon dari kantor, makanya bapakku harus pergi. Tapi ntar aku dijemput kok sama bapak. Oh gitu. Oh ya, boleh nggak aku duduk di situ sama kamu? Boleh, boleh. Maria, dari tadi aku perhatikan, kok kamu kelihatan sangat sedih? Kenapa? Esther, kamu tahu kan keadaanku? Dari dulu aku ini lumpuh. Aku gak seperti kalian yang bisa berlari, berjalan, bahkan kemanapun kalian bisa. Sedangkan aku, jika ingin melakukan sesuatu, pasti harus selalu dibantu oleh orang tuaku. Aku benar-benar gak berharga. Aku hanya menyusahkan mereka. Teman-temanku juga sering mengejek-ngejek aku.
Sudahlah Maria, kamu gak usah sedih lagi ya. Kamu harus tahu bahwa apapun keadaanmu, kamu itu sangat berharga bagi Tuhan. Tidak peduli seberapa tidak sempurnanya kamu, kenyataannya bahwa Tuhan menciptakanmu itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan dan bukti mengapa Dia begitu mengasihimu. Maria, meskipun kamu merasa dirimu bukanlah apa-apa, hidupmu seolah dipenuhi kesalahan dan kegagalan, orang-orang di sekelilingmu menolakmu, atau bahkan kamu putus asa terhadap dirimu sendiri, ketahuilah satu hal, kamu teramat sangat berharga di mata Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga, Maria. Kalau Tuhan memberikan keindahan kepada bunga-bunga dan burung-burung, kita jauh lebih berharga dari itu semua. Tapi aku sudah bosan kalau harus terus seperti ini, Esther. Berhentilah mengeluh dan bersungut-sungut dengan kondisimu yang mungkin menurutmu tidak sebanding dengan orang-orang di luar sana. Sebaiknya belajarlah mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Baiklah, Esther. Kamu jangan sedih lagi ya. Kamu harus selalu ingat bahwa setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Walaupun kamu lumpuh, tapi kamu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kamu harus terus semangat ya. Iya, Esther. Makasih ya. Sama-sama, Maria. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kehidupan kita yang berharga. Sebagai ciptaan Tuhan yang paling unik dan istimewa, hidup kita ini berharga, teman-teman. Jadi, mari kita menggunakan kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Melalui video yang ada, Tuhan, kami bersyukur bahwa hidup kami berharga. Kami percaya Tuhan menciptakan kami sebagai ciptaan yang istimewa, yang unik. Jadikan kami sebagai pribadi yang bisa menghargai hidup ini, menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, yang berikutnya kita akan belajar tentang emosi kita. Identitas diri kita salah satunya adalah tentang emosi. Perasaan kita, apa yang kalian rasakan hari ini? Nah, untuk mengenal beberapa emosi, yuk kita simak penjelasan berikut ini, teman-teman. Mengenal emosiku. Ada banyak emosi ya, teman-teman. Yang pertama, perasaan senang. Senang terjadi saat kita merasa bahagia, mendapat hadiah, atau juga bisa bermain bersama dengan teman-teman, dan banyak lagi ya. Yang kedua adalah perasaan sedih. Ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau, biasanya kita merasa sedih. Bisa terjadi misalkan saat saudara meninggal, ketika kita menangis, atau ketika kita sedang sakit dan kita tidak bisa bermain dengan teman-teman karena harus ada di rumah terus, mungkin karena sedang sakit ya. Emosi atau perasaan yang lain adalah ketika kita merasa takut.
ketika kita merasa takut, misalkan saat kita sedang dikejar anjing, atau mungkin ada binatang yang ada di tubuh kita, kita merasa takut ya. Emosi yang lain adalah marah. Marah ini terjadi ketika kita tidak mendapatkan seperti yang menjadi keinginan kita. Seringkali kita merasa marah. Misalkan orang tua sering marah ke kita karena kita mendapatkan nilai yang kurang baik, mungkin karena kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Emosi yang berikutnya adalah perasaan malu. Nah, malu mungkin kalau di depan umum kita melakukan kesalahan, seperti ketika kita kentut di depan umum, kita akan merasa malu. Atau ketika kita mengompol di celana, kita akan merasa malu. Nah, kita harus bisa mengungkapkannya dengan baik ya. Jadi emosi kita ada berbagai macam ya, seperti senang, ketika kita marah, sedih, takut, malu, dan masih banyak lagi. Sebagai ciptaan Tuhan yang baik, kita harus bisa mengungkapkan segala emosi kita dengan baik ya. Kita tidak boleh dikuasai oleh emosi kita. Oke teman-teman, Tuhan memberkati.